Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini muasyarah. Kemudian akhlak, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang mulia. Jadi hadis saya singgung bahwa innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi bi husnil khuluq darajatal qalibis shahih. Bahwa seorang hamba, seorang yang beriman dengan sebab akhlaknya yang baik akan bisa mencapai derajat orang yang puasa sepanjang hari seumur hidup dan bangun malam sepanjang malam seumur hidup. Siapa yang bisa? Nggak bisa. Seumur hidup puasa, seumur hidup tahajud, nggak pernah tidur. Siapa yang bisa? Nggak bisa. Tapi dengan akhlak yang baik dia bisa mencapai derajat ini. Rasul bersabda, inna ahabbakum ilayya wa aqrabukum minni majlisan fil akhirah ahasinakum akhlaqah. Orang yang paling dekat di antara kalian denganku, orang yang paling aku cintai besok di hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaliknya, inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni ab'adukum minni, sungguh orang yang paling aku benci dan yang paling jauh dariku besok pada hari kiamat aswa'ukum akhlaqa, orang yang paling buruk akhlaknya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak harus kita perbaiki. Ma min syai'in afdalu fil yaumil qiyamah, tidak ada suatu amalan yang paling berat pada hari kiamat dalam timbangan amal min husnil khuluq, daripada akhlak yang baik. Akhlak yang baik itulah yang akan meninggikan, memberatkan catatan amal kita pada hari kiamat. Dan Nabi SAW berikan contoh akhlak yang baik. Rasulullah SAW tidak pernah memukul, kemudian beliau tidak pernah membalas dendam karena orang berbuat buruk kepada dia. Kalau ada orang yang melanggar perintah Allah, baru beliau akan menjatuhkan hukuman. Tapi satu ketika beliau berjalan, dari belakang ada orang Badui menjerat leher beliau dengan kain sehingga leher beliau merah. Kemudian orang-orang sahabat pun marah, maka Rasulullah membalikkan wajahnya dan tersenyum. Kemudian orang tadi mengatakan, berikan saya uang. Kemudian Rasulullah tersenyum dan memberikan dia uang, nggak marah. Seperti waktu perang Hunain, Rasulullah membagi ghanimah. Orang-orang yang baru masuk Islam dikasih harta ghanimah. Seorang pemuda Ansar mengatakan pembagian yang nggak adil. Maka seorang lapor kepada Nabi, ada yang mengatakan seperti ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, fama ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Kalau bukan Allah dan Rasulnya yang nggak adil, siapa yang akan bisa berbuat adil? Rahimallahu Musa qad udhiya bi aktsar min hadza fa sabara. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Beliau pernah disakiti lebih sakit daripada seperti ini, tapi beliau bersabar. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak marah. Beliau tidak marah kepada mereka, orang-orang yang berbuat jahat, yang menyakiti beliau. Bahkan seperti semalam Rasulullah ketika Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada saudara-saudaranya, la tasriba alaikumul yaum, perkataan yang sama beliau sampaikan kepada orang-orang Mekah. Ketika Fatah Mekah, Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah, kemudian beliau keluar, sementara orang-orang Mekah, orang yang masih musyrik, semuanya kumpul di pelataran Ka'bah Baitullah. Di hadapan beliau semuanya duduk bersimpuh menunduk. Maka kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana pendapat kalian? Apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Mereka mengatakan, engkau adalah akhun karim, saudara kami yang pemurah, ibnu akhin karim, ibnu akhin karim. Kami mengira engkau akan memaafkan kami. Maka Rasul mengatakan, antum mutlaqa, kalian semua bebas, la tathriba alaikumul yaum, enggak perlu kalian meminta maaf sebab kalian enggak punya salah apa-apa kepada saya. Rasulullah bilang enggak punya salah. Sayyidina Hamzah dibunuh, Sayyidah Zainab mau hijrah ditombak, beliau diboikot 3 tahun, di lockdown, kita di lockdown 3 bulan aja teriak-teriak. Padahal makanan cukup, semua cukup. Kita di lockdown 3 bulan, 9 bulan kita. Rasulullah dan Bani Abdul Muthalib semua Bani Hashim 3 tahun di lockdown, nggak boleh ada bantuan dari luar. Berapa bayi yang meninggal, berapa banyak orang yang telah meninggal dalam masa itu. Rasulullah bilang kalian nggak punya salah. Sudah hijrah ke Madinah pun masih dikejar di musuh, terjadi Badar, terjadi Uhud, terjadi Khandaq. Itu Rasulullah masih mengatakan kalian nggak punya salah, kalian nggak punya dosa. Apa yang harus aku maafkan? Terus kemana mereka lari kalau sudah melihat akhlak Rasulullah yang seperti itu?
masuklah ke dalam Islam. Hanya mereka semua masuk Islam karena Rasulullah memaafkan betapa besar kejahatan mereka kepada Nabi, mengepung Rasulullah mau dibunuh, hijrah masih dikejar. Tapi toh Rasulullah mengatakan kalian gak punya salah. Maka orang yang punya sifat seperti itulah yang layak menyandang sebagai sebutan dai, yang nggak punya dendam, nggak punya rasa benci, nggak punya rasa marah kepada siapapun. Ya kita lihat diri kita masing-masing. Sementara kita hari ini teman kita yang selama ini bantu kita, khususnya bersama kita, melakukan satu kesalahan aja langsung singkirkan dia, langsung marah. Makanya akhlak dalam dakwah ini, akhlak ini harus kita tonjolkan dengan sesama ahbab, apalagi kepada orang lain. Dan kuncinya akhlak di mana? Kuncinya akhlak itu di lidah. Ala adullukum bimillati hadzal amr wa ma'at, maukah aku beritahu kamu rajanya agama ini? Maka kata Sayyidina Mu'adiyah, beritahu ya Rasulullah. Dan Rasulullah menjulurkan lidahnya, sambil memegang lidahnya beliau bersabda, amsik lisanah, jaga lidah kamu. Orang yang bisa menjaga lidah, dia akan bisa menjaga seluruh perintah-perintah Allah. Orang yang tak bisa menjaga lidahnya, tajam lidahnya, sedang hari ya Rasulullah, itu ada seorang wanita muslimah, ahli sholat, ahli puasa, tapi lidahnya tajam, banyak tetangga-tetangganya yang tersakiti hatinya. Bagaimana dia? Maka Rasul mengatakan hiya finnar, dia masuk neraka. Asap lidahnya yang tajam, yang suka menyakiti hati orang, suka memancung orang. Nah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lidah. Jaga lidah, maka kita akan bisa menjaga perintah-perintah Allah yang lain. Kalau orang sudah nggak bisa menjaga lidah, maka sulit untuk menjaga perintah-perintah yang lain. Maka induknya, puncaknya daripada din, agama, punuknya agama adalah menjaga lidah ini. Kuncinya, pintunya akhlak. Maka kita belajar dalam dakwah ini, kita harus belajar ngomong juga, tapi ngomong dakwah harus belajar diam juga. Rasulullah SAW sifat beliau gimana? Beliau adalah daimul fikr mutawasilul ahzan, kathirus shamat. Rasulullah itu banyak diam. Beliau itu dai teragung, pemimpin para dai, pemimpin doa. Tapi bukan terus ngoceh, terus enggak. Rasulullah itu banyak diamnya, kathirus shamat. Beliau banyak diamnya, fikir, tafakkur, risau terhadap umat. Dalam dakwah ini yang dikehendaki adalah fikir, risau. Bukan hanya bicara, tapi kerisauan fikir kepada umat. Menangis dalam hati. Rasulullah kalau menangis, keluar suara dari dadanya seperti air mendidih. Tangisan Rasulullah bukan seperti kita meraung-raung tapi air mata nggak keluar. Ahbab ini nangis, tapi air mata nggak keluar. Rasulullah itu nangis ditahan di dalam dada, keluar suara dari dadanya seperti air yang mendidih. Dan air mata, pipinya basah, janggutnya basah, bajunya basah, tanah dewa pun basah. Kita meraung-raung, pelupuk mata aja nggak basah, nggak keluar, diperas-peras nggak keluar air mata. Saking kerasnya hati kita. Kalian dirahmati Allah SWT, kejaga akhlak. Nah, untuk itu Rasulullah pun mengajarkan kepada kita doa, Allah mahdina li ahsanil akhlaq, la yahdiha li ahsan, la yahdina li ahsan ya illa anta, wasrif anna sayyaha, la yasrif anna sayyaha illa anta. Ya Allah, tunjuk kami akhlak yang baik, tidak ada yang menunjuki kami ke akhlak yang baik kecuali Engkau, dan jauhkan kami dari akhlak yang buruk, tidak ada yang bisa menjauhkan kami dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Seperti doa kita mohon akhlak, doa, bagaimana kita doa istiqomah dalam dakwah, kita juga minta supaya Allah memperbaiki akhlak kita. Dan hal ini dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada itu, tidak akan ada, tidak akan bisa kita dapatkan kecuali tadi ketika iman kita meningkat. Ketika iman kita meningkat, iman kita semakin bagus, maka kita akan bisa menghidupkan muamalah, muasyarah, akhlak yang bagus ini akan. Dan akhlak yang bagus, Nabi SAW memberikan jaminan. Rasulullah bersabda, ana za'imun bi baitin fil jannah,
liman tarakal muraha walau kana muhiqqan. Aku bi baitin fi radil jannah fi atrafil jannah. Aku jamin istana di pinggiran surga untuk orang yang meninggalkan debat meskipun dia pada pihak yang benar. Wa bi baitin fi wasil jannah liman tarakal kid walau kana mazihan. Dan aku janjikan sebuah istana di tengah-tengah surga untuk orang yang meninggalkan berdusta meskipun hanya sekedar bercanda. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Dan aku janjikan rumah di tempat surga yang paling tinggi untuk siapa? Untuk orang yang bagus akhlaknya, yang akhlaknya baik, budi pekertinya baik, pembicaraan sopan santun, kemudian tidak menyakiti, bicaranya lembut dan halus, tidak menyakiti. Kadang ada orang bicaranya halus tapi jelekit, bicaranya halus tapi menusuk hati. Nah gitu juga nggak boleh. Artinya lembut dan tidak menyakiti hati orang. Hal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan, Rasul mengatakan, aku berjamin untuk dia, aku akan mintakan kepada Allah istana yang paling tinggi untuk orang yang bagus akhlaknya. Akhlak dengan siapa saja, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan teman, ahbab, sesama pekerja dakwah, akhlak kepada orang tua, kepada para masyayikh. Kita harus jaga akhlak sopan santun, dan kita jaga tawadhu. Kita tawadhu dalam dakwah. Tawadhu itu apa? Tawadhu itu bukan kita cium tangan ketika bertemu. Tawadhu itu bukan ketika kita lewat kita nyuwun sewu, permisi. Nah ada satu orang lewat depan Sayyidina Umar, permisi ditendang bokongnya sama Sayyidina Umar. Ini bukan tawadhu, ini apa-apaan ini, permisi sambil tendang bokongnya. Tawadhu itu bukan itu. Tawadhu yaitu bersihnya hati kita dari keinginan mendapat posisi di dalam dakwah, supaya ditunjuk dapat bayan, dapat mudzakarah, dapat bayan hidayah, supaya duduk di atas mimbar, jadi amir, jadi penanggung jawab. Bersihnya hati dari keinginan mendapatkan hal itu, itulah tawadhu. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu. Siapa yang tawadhu karena Allah, Allah akan angkat derajat dia, Allah yang akan majukan dia. Karena berjalannya majunya dakwah itu bukan oleh orang-orang yang di depan, yang bayan, ahli bayan, yang kalau bayan masya Allah berapi-api, gerak terus, bukan. Masih selamatnya usaha dakwah, masih diterimanya, masih dijalankannya dakwah itu karena adanya orang-orang yang ikhlas dalam berdakwah, yang mana kalau dia datang nggak ada yang nyambut, kalau dia tidak datang tidak ada yang menanyakan kemana si fulan nggak datang. Tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah pasti mengabulkannya. Kata Nabi, mereka orang-orang yang di pojok-pojok itu, yang gumnam, orang-orang yang nggak terkenal, orang-orang yang nggak ada yang menyambutnya, nggak ada yang bawain sandalnya, nggak ada yang bawain tasnya. Dia datang dia sendiri, naik angkot sendiri, bawa bekal sendiri, nggak ada orang yang nyapa dia, ngantri di toilet juga ngantri juga. Tapi orang seperti itu, orang-orang yang ikhlas, dia semata-mata karena Allah, dia berjuang karena Allah, jauhlah karena Allah, semua karena Allah. Nggak ada yang muji dia. Maka dengan adanya orang-orang seperti itulah, maka dakwah ini masih berlangsung, dakwah ini masih berjalan, dakwah ini berkembang, dan diterima doa dia, ratapan dia di malam hari. Nggak ada orang tahu setiap malam dia menangis. Hal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tawadhu dalam dakwah, nggak ada keinginan. Justru kalau kita harus takut, dakwah ini seperti lautan. Lautan kan kalau kita di pinggir-pinggir saja nggak akan tenggelam. Tapi kalau kita masuk ke dalam, indah, tapi semakin besar bahaya-bahayanya. Banyak ikan paus, ikan hiu, macam-macam. Inilah kita dalam dakwah, semakin kita lama dalam dakwah, menjalani dakwah ini bahaya-bahaya besar mengintai kita.
kita semua dalam bahaya. Maka kita semua dalam ujian. Mudah-mudahan Allah SWT istiqomahkan kita dalam dakwah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan kita dalam dakwah, menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dalam dakwah. Dan yang terpenting dakwah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kita harus meningkatkan pengorbanan yang mulia seperti para sahabat. Ya, agar kita selamat dan meningkatkan pengorbanan. Seperti Maulana Yusuf rahmatullahi keluar 40 hari masih banyak masalah, 4 bulan masih banyak masalah, 4 bulan setiap tahun masih banyak masalah, 6 bulan masih banyak, 8 bulan, sampai ketika pengorbanan kita diterima Allah, maka Allah akan selesaikan masalah-masalah kita. Semua sudah insyaallah. Sekarang kita kazanya ini musda, semua yang hadir orang-orang lama, diharapkan ini mulai malam ini paling lambat nanti waktu Jur Qutbah Sumatera Utara, semua orang lama jangan ada yang dimakomi, semuanya keluar bersama jamaah makomi masing-masing. Semua sudah insyaallah.